Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di sana. Kemarin kita sudah membaca sebuah naskah drama yang saya kira bagus sekali. Judulnya Mujarratul Arqam. Kalau diterjemahkan hanya sebuah angka. Saya yakin teman-teman sudah baca semuanya. Hari ini kita akan mencoba untuk menganalisa bersama makna atau teks drama ini menggunakan pendekatan struktural. Oke, pendekatan struktural juga kita sudah belajar kalau nggak salah sebelum Lebaran. Jadi kita mencoba untuk mempraktikkannya dalam naskah teks drama ini. Oke, langsung kita mulai teman-teman. Oke, jadi eh, naskah ini bagus sekali, sangat kontekstual dengan kejadian di dunia beberapa waktu terakhir terjadi apa ya kolonisasi, pengeboman, penjajahan di Timur Tengah sana. Oke, sinopsis dahulu. Jadi bagi yang belum baca mungkin eh, Mujarratul Arqam adalah sebuah naskah drama yang mengisahkan tentang situasi di tengah peperangan. Jadi dampak sebuah perang di mana terjadi pemboman, oke, yang meruntuhkan bangunan-bangunan di suatu wilayah dan tidak di satu titik wilayah yang terkena bom tersebut, bangunannya runtuh semua, runtuh menimpa beberapa orang dan kemudian beberapa orang itu, 6 orang itu, oke, 7 termasuk bayinya Azhar, mencoba bertahan di bawah reruntuhan. Jadi mereka terkena reruntuhan, lalu mereka masih bisa berdiri, masih bisa bangun, masih hidup, lalu mereka berkumpul, saling berdialog dan berinteraksi satu sama lain. Oke, dan dari interaksi dialog mereka di tengah-tengah runtuhan, di tengah-tengah pemboman, menunjukkan adanya penderitaan, dilema, kehilangan, harapan-harapan yang muncul di tengah penjajahan yang terjadi. Oke, klimaks dari kisah ini adalah adanya ketegangan di antara mereka, yaitu ketika Azhar bersikeras mengatakan bahwa bayinya Khalid, kalau tidak salah namanya, masih hidup, padahal kenyataannya mungkin setelah diperiksa teman-temannya sudah meninggal. Oke, ini sinopsisnya. Oke, langsung masuk kita ke tokoh penokohan. Jadi sebenarnya pendekatan struktural banyak sekali macamnya. Ada sekuen, jadi kita menelaah sekuen, membahas, memerinci atau menyebutkan sekuen-sekuennya satuan isi cerita. Ada juga yang apa seperti ini. Jadi kita membahas unsur intrinsik atau struktur yang membangun teks sastra seperti tokoh, latar, dan lain sebagainya seperti itu ya. Langsung kita menggunakan apa yang sangat umum dan standar, yaitu kita membahas beberapa unsur intrinsik dari teks drama, yaitu tokoh, latar, alur, dan tema, mungkin seperti itu. Untuk memunculkan makna apa yang muncul dari adanya unsur-unsur ini dan hubungan atau keterkaitan antar unsur-unsur intrinsik yang ada ini. Oke, tokoh dan ketokohan. Ada makna yang bisa kita gali, kita dapat dari penempatan atau penciptaan tokoh dan ketokohan yang ada dalam teks drama ini. Oke, kalau kita lihat tokoh ini terdiri dari 6 orang ya, 7 plus Khalid bayinya Azhar. Cuman kita fokus di 6 karena yang paling banyak menjadi poros cerita adalah 6 orang ini. 6 orang tokoh memiliki porsi dan kompleksitas yang hampir sama, sehingga semuanya dapat dikatakan tokoh utama. Jadi kita membahas tokohnya dulu, siapa tokoh utama, siapa tokoh membantu. Ternyata kalau kita perhatikan, apa ya, tidak ada yang dominan saya kira. Jadi masing-masing 6 tokoh ini memiliki porsi yang hampir sama, memiliki apa ya, dialog yang hampir sama, memiliki cerita-cerita yang hampir sama, sehingga dapat disimpulkan tokoh 6 orang tokoh ini merupakan tokoh yang utama. Semua adalah tokoh utama karena memiliki porsi yang hampir sama perannya dalam teks drama, dalam cerita ini seperti itu. Nah, sedangkan tokoh pembantu atau tokoh sekundari saya kira bisa kita sematkan kepada Khalid karena dia sangat pasif sekali. Dia hanya tampak diangkat
oleh seorang tokoh dari reruntuhan, lalu dia digendong oleh ibunya Azhar, dan sesekali dideskripsikan menangis dan terbangun oleh Azhar, sangat pasif sekali. Jadi bisa dikatakan Khalid, bayi kecil itu adalah tokoh pembantu atau tokoh bukan utama. Dan 6 orang bisa dikatakan adalah tokoh utama. Kalau teman-teman memperhatikan semua dialog hampir-hampir sangat sama porsinya. Masing-masing juga punya cerita, punya masa lalu yang saya kira porsinya atau perannya hampir sama. Oke, kedua, 6 tokoh utama yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan menunjukkan lengkapnya golongan manusia. Jadi yang menarik, jadi 6 tokoh ini 3 laki-laki, 3 perempuan. Dari sini bisa memberikan makna bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks musibah perang. Jadi laki-laki maupun perempuan, semua jenis manusia, laki-laki maupun perempuan memiliki mendapatkan dampak yang sama dari peperangan. Oke, memiliki dampak yang sama dalam peperangan, dan mereka juga memiliki peran yang sama dalam 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 peristiwa musibah perang seperti itu. Jadi di sini tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Porsi yang sama 3 ini menunjukkan bahwa mewakili semua manusia, apapun dia, memiliki dampak dan peran yang sama dalam musibah perang. Dan juga poin ketiga, 6 tokoh ini beserta Khalid 7 merupakan orang-orang dari berbagai macam generasi, Khalid dari bayi hingga Hajah Asma dan Haji Ayub yang merupakan representasi golongan tua, sehingga semua generasi, semua umur mendapatkan dampak yang sama dalam musibah perang. Begitu juga hal ini menunjukkan semua orang dalam situasi penjajahan pasti memiliki peran masing-masing dalam menghadapi penjajah seperti itu. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak bayi, tidak tua, tidak muda, tidak tua, tidak muda, semuanya memiliki peran yang sama. Dan seperti itulah fenomena perang di mana-mana. Jadi saya kira ini makna yang bisa didapat dari jumlah tokoh dan ketokohan dan golongannya. Nah, lalu sekarang kita masuk untuk menelaah perwatakan masing-masing tokoh dalam naskah drama ini, dalam cerita ini. Pertama adalah tokoh antar. Okay. Jadi tokoh antar ini tokoh yang sangat menarik sekali, lucu sekali. Okay. Nama Antar ini diambil dari seorang penyair pra-Islam, Antarah Ibnu Shaddad, dan dalam cerita ini Antar merasa dirinya adalah Antarah Ibnu Shaddad itu sendiri. Jadi roh Antarah itu masuk dalam jiwanya. Dia sering mengutarakan puisi-puisi Antarah untuk menyemangati dirinya dalam berperang. Begitu juga untuk menyemangati teman-temannya yang lain. Oke. Dan tokoh Antar di sini memiliki perwatakan pemberani dan merepresentasikan sebuah perjuangan. Oke, kalau teman-teman lihat dialog-dialognya, banyak sekali dialog-dialog yang menentang musuhnya, seperti yang Anda lihat. Oke, kamu ada di mana Ifrit? Jika kamu laki-laki, turunlah ke bumi. Jadi musuh-musuh atau orang-orang yang ngebom pesawat-pesawat itu dipanggil Ifrit oleh Antar, ditantang dia. Oke, nah tokoh Antar ini lucu sekali, dia banyak beraksi, dia menantang musuh meskipun hanya dengan pedang kayu. Oke. Meskipun dia punya pedang kayu, dia berani menantang musuh-musuh itu, berani menantang pesawat-pesawat itu, menantang bom-bom itu. Oke. Jadi di sini tokoh Antar dengan seadanya, senjata seadanya, terlihat berani, tidak takut melawan penjajah yang lebih canggih. Karena itu hal ini menunjukkan bahwa tokoh ini merepresentasikan sebuah keberanian, perjuangan, tidak takut melawan musuh. Oke, ini tokoh Antar. Selanjutnya adalah tokoh Abdul Rashid. Oke, Abdul Rashid adalah seorang penjual barang antik. Oke, jadi diceritakan ketika bangunan itu dibom, lalu runtuh, barangnya berserakan di mana-mana, dan karakter ini memiliki perwatakan pekerja dan tidak putus asa dan merepresentasikan harapan, menunjukkan harapan. Oke. Jadi sebenarnya cerita ini kan sebuah dialog ratapan 6 orang yang terjebak di bawah reruntuhan dan masing-masing mengekspresikan
perspektifnya, suaranya, sehingga tidak jauh apa-apa yang terekspresikan adalah muatan-muatan harapan, keberanian dan lain-lain tentang perang, tentang perjuangan seperti itu. Dan tokoh Abdul Rashid ini membawa karakter pekerja, tidak putus asa dan merepresentasikan harapan. Kenapa merepresentasikan harapan? Ya karena seperti yang Anda lihat contohnya dalam dialog dia, dia kan dicela sama teman-temannya. Kenapa sih pada masa perang ini Anda justru menjual barang antik? Mau digantung di mana barang antik ini? Karena dinding-dinding itu roboh semua. Kamu nggak penting jualan ini, mending Anda jualan makanan atau minuman yang sedang dibutuhkan. Oke, dia tetap idealis karena dia merasa hanya bisa menjual barang-barang ini sehingga dia tetap menjual barang-barang ini dan memiliki harapan ya siapa tahu ada yang beli suatu saat. Jadi hal ini menunjukkan sebuah makna tidak ada kata putus asa meskipun dalam situasi perang. Jadi tokoh Abdul Rashid bisa merepresentasikan sebuah harapan meskipun harapan itu semu seperti itu ya. Oke. Oke. Yang ketiga kemudian tokoh Isra. Jadi Isra ini seorang perempuan, oke, dan dia digambarkan seorang penyair di situ dan tokoh Isra ini sangat feminis. Jadi tokoh Isra memiliki karakter yang feminis, imajinatif, penyair sekaligus dilema juga. Oke, tokoh Isra merepresentasikan wanita yang juga aktif dan memiliki peran seperti halnya laki-laki. Jadi Isra dan perempuan di teks drama ini memiliki kesan sangat feminis, sangat kuat sekali. Jadi mungkin ingin menepis stigma bahwa perempuan di mana-mana hanya pasif, hanya ketakutan, tidak sebanding atau sama dengan laki-laki dalam menyikapi banyak hal, terutama dalam perang. Ternyata tidak. Tokoh Isra, perempuan di sini digambarkan sangat feminis. Oke. Aku seorang wanita muda, tidak berbeda dengan pria. Oke. Aku juga bisa menggali, menghancurkan, membangun seperti kaum laki-laki muda. Oke. Dan dia juga penyair. Jadi seperti itu. Jadi perempuan, terutama Isra dalam teks ini digambarkan sangat aktif, sebanding atau sejajar dengan laki-laki, tidak pasif. Oke. Dia bisa menjadi penyair di mana dalam perang kan pasti penyair itu penting sekali perannya, dia memberikan penyemangatan kepada publik untuk bertahan dan menyerang musuh dengan syair-syair. Jadi tokoh Isra meskipun perempuan, perannya sangat penting sekali dalam teks drama ini sebagai penyair. Dia juga seorang feminis yang kuat, yang dapat melakukan banyak hal seperti yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi tokoh Isra merepresentasikan wanita juga aktif dan punya peran seperti halnya laki-laki dalam menghadapi peristiwa atau musibah perang seperti itu. Oke. Ini tokoh Isra. Oke. Kemudian tokoh Haji Ayub. Nah, Haji Ayub ini adalah orang laki-laki, ya, suaminya Hajah Asma. Dia mereka berdua sering berdebat, sering berbeda pendapat seperti itu digambarkan dalam dialognya. Dan tokoh Haji Ayub ini memiliki karakter pendebat, sedikit keras kepala, sinis dan lain sebagainya. Dan tokoh Haji Ayub ini merepresentasikan sikap gugup, ketakutan, amarah, putus asa karena perang, karena penderitaan. Dia sangat ketakutan, dia sangat panik sehingga dia meluapkan hal-hal itu dengan sikap-sikap keras kepala, dengan marah-marah, dengan putus asa, terutama kepada istrinya, kepada Hajah Asma, seperti itu. Oke. Jadi ini karakter dan perwatakannya Haji Ayub dibuktikan dengan beberapa dialog seperti yang Anda lihat. Oke. Semua ini salahmu. Dia menyalahkan istrinya. Dulu aku sudah pernah ngajak kamu untuk pergi dari negara ini. Oke. Karena negara ini tidak aman, tapi kamu nggak mau, seperti itu. Dia sinis dengan keadaan dan lain sebagainya. Oke, jadi Haji Ayub seperti ini, dia sangat frustasi sehingga dia keras kepala dan mendebat dan menyalah-nyalahkan istrinya. Oke. Kemudian maaf, salah ketik sepertinya. Jadi ini Hajah Asma ya. Oke.
Haja Asma memiliki karakter yang setia, lembut, dan sabar. Terlihat dalam dialog dia sangat sabar menghadapi suaminya Haji Ayub. Oke, disalah-salahkan dia sabar, dia disuruh pergi dari negara, dia tidak mau karena dia ingin stay di tanah airnya, ingin menjaga tanah airnya, sehingga Haja Asma ini merepresentasikan kesetiaan dan cinta tanah air. Oke, seperti itu ya. Jadi masing-masing tokoh dalam cerita ini memiliki memiliki kecenderungan dan sikap masing-masing dan ada sebuah hal yang direpresentasikan. Oke, jadi fenomena yang didapatkan oleh korban perang kan macam-macam dan 6 tokoh ini memiliki sifat masing-masing, memiliki representasi masing-masing. Seperti itu. Dan Haja Asma ini memiliki representasi kesetiaan dan cinta tanah air. Beberapa kali dia berdebat dengan suaminya, dia ingin stay di negaranya untuk menjaga tanah airnya, tidak mau pergi, dan dia juga sangat sabar dan lain sebagainya. Jadi seperti ini. Kemudian tokoh Azhar, ini tokoh yang unik, Di awal-awal mungkin tokoh Azhar tidak terlalu dominan, jarang-jarang muncul, cuma di akhir cerita dia banyak sekali porsi dialognya, jadi perannya juga sangat penting, tidak kalah dengan tokoh-tokoh yang lain. Tokoh Azhar ini memiliki karakter lemah, menderita trauma, putus asa. Jadi jika beberapa sifat atau sikap telah direpresentasikan oleh tokoh-tokoh yang lain, tokoh Azhar juga merepresentasikan atau menunjukkan karakter yang juga ada dan dominan dalam sebuah peristiwa atau korban perang, yaitu lemah, menderita, trauma, putus asa, dan lain sebagainya. Jika teman-teman ingat dialognya, semuanya mengarahkan kepada hal ini. Lemah, dia trauma, menderita, menggendong anaknya, dan lain sebagainya. Dan tokoh Azhar ini merepresentasikan keputusasaan, sulit menerima kenyataan, dan lain sebagainya. Jadi kata orang-orang, bayinya sudah mati, dia bersikeras, tidak mati. Jadi kan dalam perang pasti sulit menerima kenyataan, tidak, suamiku tidak mati, tidak, anakku tidak mati, karena takut kehilangan, karena sudah trauma kehilangan suaminya, kehilangan keluarganya, nggak mau lagi dia kehilangan anaknya. Jadi sulit menerima kenyataan bahwa anaknya mati. Dan seperti ini yang terjadi pada korban-korban perang di sana. Jadi semua tokoh membawa atau merepresentasikan sifat-sifat yang ada pada korban-korban perang seperti itu. Bayiku belum mati, bayiku sedang tidur. Jangan bangunkan dia dengan teriakanmu. Kamu delusi Isra. Jadi dia disalahkan oleh orang-orang, sudah mati bayimu, Azhar. Dia berkelit, dia denial seperti itu. Karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya mati. Seperti itu. Kemudian hubungan antar tokoh. Jadi karena pendekatan struktural itu mengungkap makna dari hubungan antar unsur-unsurnya, maka kita lihat hubungan antar tokoh memberikan makna apa. Jadi hubungan tokoh Haji Ayub dengan Haja Asma menunjukkan dilema. Jadi interaksi yang ditunjukkan Haja Asma dengan Haji Ayub menunjukkan dilema. Mereka sering berdebat. Ayo kita pergi dari sini, dari negara ini, kata Haji Ayub. Haji Asma menolak, dia ingin tetap stay di negara ini, menjaga tanah air ini. Dilema. Jadi Haji Ayub dengan Haji Asma menunjukkan atau merepresentasikan sikap dilema yang dialami oleh korban perang antara tetap menjaga tanah airnya melawan penjajah atau mencari keamanan dan perlindungan di negara lain. Hubungan Azhar dengan tokoh-tokoh yang lain di akhir cerita menunjukkan dilema atas kenyataan dan harapan sama. Jadi Azhar ketika tidak mau mengakui bahwa bayinya mati, seperti kata tokoh-tokoh yang lain, itu juga menunjukkan dilema tidak atas kenyataan dan harapan. Seperti itu. Lalu hubungan antar tokoh lain, hubungan antar dengan tokoh lain dalam cerita yang berkaitan dengan memerangi musuh menunjukkan penyemangatan untuk berjuang meski dengan keterbatasan. Antar cuman punya pedang kayu seperti itu, namun dia bersemangat, dia marah kepada Ifrit, kepada penjajah, kepada pesawat-pesawat yang mengebom,
Sehingga hubungan antar dengan tokoh-tokoh yang lain memberikan makna penyemangatan untuk berjuang meski dengan keterbatasan. Oke. Hubungan Abdul Rashid dengan tokoh-tokoh lain terkait menjual barang antik menunjukkan penumbuhan harapan di tengah perang meskipun semua. Jadi nilai atau makna yang didapat dari hubungan Abdul Rashid dengan tokoh-tokoh yang lain adalah munculnya harapan meskipun semu. Mungkin nggak sih jual barang-barang antik di tengah-tengah perang, di tengah-tengah puing-puing yang hancur seperti itu. Kenapa nggak jual minuman, obat-obatan, atau makanan? Ini menunjukkan tetap harus ada harapan, meski itu kecil atau semu. Seperti itu. Hubungan Isra dengan tokoh-tokoh lain, terutama tokoh laki-laki, meruntuhkan stigma dan stereotip bahwa perempuan itu lemah dan pasif. Perempuan juga dapat berperan aktif di tengah-tengah perang, seperti halnya laki-laki. Jadi sangat feminis perempuan dalam cerita ini. Hubungan antara Isra dengan tokoh-tokoh yang lain, terutama laki-laki, menunjukkan makna bahwa perempuan tidak seperti stigmanya atau stereotipnya, lemah, pasif, tidak. Dia bisa berperan seperti halnya laki-laki, apapun yang dikerjakan laki-laki, perempuan juga bisa. Seperti itu. Oke. Perempuan juga punya peran yang aktif di tengah-tengah perang, seperti itu. Oke. Hubungan antar seluruh tokoh menunjukkan fenomena korban perang seperti penderitaan, dilema, amarah, keputusasaan, harapan, persatuan, dan persahabatan. Jadi kalau kita lihat, kita menghubungkan antar unsur-unsur tokoh yang ada, interaksi dan hubungan antar mereka menunjukkan sebuah keadaan-keadaan, sifat-sifat, atau sikap-sikap di tengah perang atau sebagai korban perang, yaitu penderitaan, dilema, amarah, keputusasaan, harapan, persatuan, dan persahabatan. Jadi ini makna yang bisa diambil dari hubungan antar tokoh yang ada. Oke, lanjut kita. Oke, sekarang kita ke latar. Jadi latar tempat, latar waktu, latar sosial tidak hanya berupa latar yang tidak punya makna dalam sebuah teks drama maupun sastra. Latar tempat, waktu, dan sosial memberikan efek, mempunyai fungsi dalam sebuah cerita. Fungsinya adalah memberikan efek. Bayangkan jika dialog-dialog tokoh-tokoh tadi ada di sebuah istana yang megah. Tidak mungkin Anda mendapatkan pemahaman tentang cerita ini atau menikmati cerita kesedihannya, tidak mungkin, akan kacau balau imajinasi Anda. Jadi latar tempat naskah drama ini adalah tidak disebutkan negara apa, di mana, kota apa, tidak ada, hanya merupakan sebuah lokasi di reruntuhan bangunan, puing-puing berserakan. Jadi sebuah lokasi di mana mereka berada di bawah reruntuhan bangunan, puing-puing bangunan yang berserakan, seperti itu. Latar waktu tidak juga ada keterangan waktu yang dicantumkan dalam teks ini. Yang bisa dicatat hanyalah dari suasana mencekam seperti suara pesawat, tembakan, terus ke akhir hingga ada sebuah penyiar radio menyampaikan berita tentang keadaan yang terjadi di wilayah itu. Oke. Latar sosial jelas perang, penjajahan, pemboman, kerusakan, seperti itu ya. Wilayah yang rusak, saya kira itu latar sosialnya. Jadi latar sosial yang mencekam seperti itu ya. Nah, latar tempat, waktu, dan sosial ini sangat bersih, tidak hanya sebuah latar. Mereka memberikan efek, memberikan suasana yang asli, yang real dengan apa-apa yang ditampilkan tokoh-tokohnya dalam tindakan dan dialognya, seperti itu. Oke, dan latar ini menunjukkan bahwa mereka terkungkum, mereka terpenjara dalam sebuah situasi, mereka tidak bisa keluar, mereka terpenjara dalam reruntuhan, dan mereka menunggu bantuan itu datang, seperti itu ya. Oke, jadi latar ini memberikan kesan mereka sangat ketakutan, mereka terpenjara, mereka tidak berdaya dalam sebuah lokasi yang tidak ada orang yang menolongnya. Oke. Mereka menunggu orang-orang yang menolongnya. Oke, seperti itu. Langsung kita masuk ke alur. Oke, ini menarik sekali. Alurnya progresif ya, alurnya maju. Jadi kita lihat di dialog, di naskah teks tidak ada sebuah cerita, peristiwa atau adegan yang flashback, tidak ada. Jadi maju ya, oke. Dari
dari satu titik maju ke depan, meskipun ada cerita-cerita masa lalu, cuman tidak flashback, tapi sebuah kejadian masa lalu yang disampaikan oleh tokoh-tokoh itu dalam ceritanya. Oke, dulu Isra itu begini, dulu Antar itu mencintai perempuan tapi tidak kesampaian, kan ada cerita masa lalu, cuman tidak kembali cerita itu kepada latar waktu masa lalu, latar waktu yang berbeda, tidak, tetap ada di latar yang maju itu, namun kejadian-kejadian masa lalu disampaikan lewat cerita tokoh-tokoh tersebut. Oke, alur cerita lebih dibangun oleh dialog daripada alur tindakan atau pergantian satu cerita ke cerita yang lain. Jelas ya? Mungkin juga karena ini kita membaca naskah teks dramanya, bukan adegan dramanya. Sehingga kita melihat dialognya lebih hidup atau alur cerita lebih dibangun oleh dialog. Oke, mungkin seperti itu. Cuman kalau kita perhatikan drama ini memang apa ya? Memang apa ya? Alurnya simple, hanya ada di suatu tempat. Kalau teman-teman membaca adegan pertama, adegan kedua kan ditampilkan bagaimana background atau bagaimana panggung. Panggungnya ya itu aja, tidak berubah. Jadi sebuah panggung, ada reruntuhan dari awal hingga akhir. Jadi itu aja. Jadi sebuah kejadian di satu titik yang dimana tidak terlalu ada alur kecuali apa ya, peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi di antara mereka. Jadi kompleksitas cerita ini lebih dibangun dengan dialog. Dialognya yang kemana-mana, dialognya yang sangat tinggi, sangat dalam, dan lain sebagainya. Oke, alur menunjukkan kisah yang sebentar. Tidak terlalu banyak peristiwa, hanya peristiwa-peristiwa kecil dalam kisah itu. Oke, jadi seperti yang saya ungkapkan ya, jadi seperti itu. Nah, hal ini memberikan makna bahwa dampak dari perang, meskipun sebentar, memberikan kenyataan yang kompleks, terutama psikologis. Oke, jadi bisa dimaknai, jadi sebentarnya atau simpelnya alur ini dan lebih didominasi oleh dialog, itu simpelnya atau sebentarnya alur ini menunjukkan bisa memberikan makna bahwa ya dampak perang ya, meskipun sebentar itu memberikan kenyataan yang kompleks, masalah yang kompleks. Meskipun hanya dibom sebentar, plur, itu kejadian atau hal-hal yang dialami oleh korbannya sangat kompleks sekali, terutama psikologis. Dan itu tercermin di dialog-dialog tokoh-tokoh 6 orang tadi, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat dialognya kan sangat kompleks sekali, sangat panjang sekali, sangat rumit sekali, padahal hanya sebuah kejadian sebentar di sebuah titik, di sebuah latar tempat, yaitu di bawah reruntuhan, dan dalam rentang waktu yang tidak lama, mungkin sejam 2 jam. Seperti itu. Oke. Nah ini dia, ini alur. Kemarin kita sudah belajar ada beberapa tahapan alur. Bisa kita simpulkan, kita analisa bahwa eksposisi seperti pembukaan, perkenalan, begitu ya. Jadi eksposisi naskah teks drama ini munculnya latar dengan suasananya, oke. Maaf salah ketik, suasananya, kemunculan dan perkenalan tokoh-tokoh itu bisa kita maknai sebagai eksposisi. Jadi adegan pertama, adegan kedua, dan beberapa dialog di awal itu bisa kita katakan sebagai eksposisi. Jadi bagaimana panggung itu terbentuk dengan puing-puing dan lain sebagainya. Lalu orang-orang yang awalnya tergeletak, kemudian mereka hidup, maka berdiri dan bernyanyi-nyanyi, seperti itu bisa kita. Lalu perkenalan tokoh-tokoh yang muncul juga merupakan eksposisi saya kira. Lalu rising action. Jadi rising action adalah apa ya? Sudah mulai munculnya aksi-aksi seperti dia sebelum klimaks, seperti itu ya. Dan karena alur ini seperti yang saya sebutkan tadi tidak terlalu kompleks dan lebih banyak dibangun oleh ekspresi dialog, psikologi penderitaan masing-masing tokoh, maka rising action teks drama ini bisa kita anggap sebagai perdebatan-perdebatan atau refleksi kehidupan tokoh-tokoh yang ada dalam teks ini, 6 tokoh tadi, seperti mengungsi atau tetap menjaga tanah air, Haji Ayub dengan Haja Asma, tetap berjuang meski dengan ngomong sekedarnya, Antar, dan lain sebagainya. Jadi perdebatan-perdebatan kecil sebelum klimaks yang terjadi dalam teks drama ini yang beraneka itu merupakan rising action, sebuah action yang mulai muncul. Oke. Jadi saya kira banyak perdebatan dalam dialog
Oke, dan itu saya kira bisa dianggap sebagai rising action. Seperti itu ya. Jadi aksi-aksi yang mulai muncul seperti itu. Lalu klimaks. Nah, klimaks atau ketegangan dalam teks drama ini bisa kita anggap sebagai perdebatan Azhar dengan tokoh-tokoh lain terkait kematian bayinya Khalid. Jadi sangat tegang ya. Jadi kalau teman-teman baca dari awal banyak perdebatan, cuman masih biasa saja. Ketika sudah hampir selesai, Khalid dianggap mati bayinya Azhar, dan Azhar sangat ketakutan, tidak mau menerima kenyataan, mengelak bayinya tetap masih hidup. Itu merupakan klimaks ketegangan yang luar biasa sekali dalam teks drama ini. Oke, dan makanya itu dianggap sebagai klimaks. Jadi Azhar menolak, menyangkal, marah-marah kepada tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh yang lain ketakutan, bingung, dan bahkan kasihan kepada Azhar bagaimana menjelaskan. Seperti itu sebuah klimaks, ketegangan puncak dalam teks drama ini. Kemudian falling action itu meredanya sebuah ketegangan. Saya kira meredanya sebuah ketegangan adalah munculnya suara penyair berita yang memberitakan kematian yang bertolak belakangan dengan alur cerita. Oke, jadi ini poin yang menarik sekali. Jadi setelah ada ketegangan itu mereda dengan suara penyiar berita yang menyampaikan beritanya. Namun yang membuat kita kaget ternyata penyiar berita itu menyampaikan bahwa ada 6 orang dewasa, 3 laki-laki, 3 perempuan, mereka ditemukan meninggal. Lalu namun ditemukan satu bayi yang masih hidup dan dia dipelukan ibunya. Seperti itu. Jadi ini menarik sekali. Jadi ternyata penyiar menceritakan hal yang berbeda. Kalau cerita sebelumnya, alur sebelumnya kita melihat ada 6 orang hidup dan 1 bayi mati. Penyiar berita pada falling action mengatakan ada 6 orang mati dan 1 bayi yang hidup. Jadi kebalik seperti itu. Jadi alur ini menunjukkan bahwa ternyata hal-hal atau cerita-cerita sebelumnya itu tidak nyata. Yang nyata adalah 6 orang mati dan 1 bayi hidup. Seperti itu. Oke, lalu resolusi. Tahapan alur yang terakhir adalah resolusi. Resolusi ya apa ya? Penyimpulan atau solusi seperti itu ya. Resolusi dalam cerita ini dapat dianggap apa ya? Sebuah pesan. Jadi resolusi teks drama ini merupakan sebuah pesan yang dapat disampaikan ke kita bahwa yang mati syahid itu sejatinya yang hidup. Jadi berubahnya alur kemudian yang tiba-tiba ternyata tidak seperti cerita-cerita sebelumnya, itu bisa memberikan makna kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya yang mati itu hidup. Jadi saya kira teman-teman sering mendengar prinsip ini ya. Jadi orang-orang mati syahid itu sebenarnya yang hidup, dan kita yang hidup ini adalah orang yang mati, seperti itu. Jadi 6 tokoh utama yang digambarkan hidup dan kemudian digambarkan mati di akhir cerita, itu memberikan pelajaran bagi kita yang mati syahid itu sebenarnya hidup dan yang hidup itu sebenarnya mati. Seperti halnya Syekh Siti Jenar, kalau teman-teman suka membaca, oke, jadi kata Syekh Siti Jenar, kehidupan yang nyata itu adalah kehidupan setelah kematian. Kehidupan kita sekarang adalah kematian, seperti itu. Oke, jadi saya kira itu ya, itu resolusinya. Resolusinya adalah sebuah pesan. Oke, jadi seperti itu. Oke. Ini yang tadi ya, jadi berubahnya alur di akhir cerita menunjukkan bahwa cerita-cerita sebelumnya ternyata tidak nyata dan memberikan sebuah pesan bahwa yang mati syahid itu sejatinya hidup. Seperti itu. Jadi yang mati syahid itu sebenarnya hidup, beraktivitas, berjumpa dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Oke. Dan ini kita mengingatkan kita kepada salah satu prinsip dari pendekatan struktural, yaitu transformatif. Oke. Jadi ketika ada unsur yang berubah, ada unsur yang baru, maka makna bertransformasi. Oke. Kita pasti di awal menyangkanya faktanya ya seperti ini, ada 6 orang hidup dan 1 bayi mati, seperti itu. Ternyata di akhir cerita ditambahkan sebuah unsur, ternyata sebaliknya, 6 orang mati dan 1 bayi hidup. Sehingga makna keseluruhan teks bertransformasi, berubah
kita harus mengakui di akhir bahwa ternyata yang ada dalam cerita pada awal-awal adalah tidak nyata, dan yang sebenarnya terjadi adalah kematian 6 orang dan kehidupan satu bayi. Seperti itu. Oke, oke, saya kira itu ya. Oke, oke, tema amanat nilai, makna, dan makna total. Oke, jadi biasanya tema amanat dianggap juga sebagai salah satu unsur intrinsik dari sebuah teks drama dan teks sastra. Amanat juga. Dan saya kira tema amanat, nilai itu bisa didapatkan dari makna total. Makna yang didapat dari hubungan atau keterkaitan antar unsur-unsur yang ada. Oke. Dari hubungan seluruh unsur yang ada, memberikan dan mendeskripsikan beberapa nilai atau makna sebagai berikut. Oke, jadi setelah kita perinci unsur-unsurnya, kita deskripsikan, kita analisa masing-masing unsur, lalu kita hubungkan, kita kaitkan, akan muncul beberapa makna yang bisa kita ambil. Pertama adalah fenomena korban perang. Jadi seluruh unsur dalam teks ini memberikan informasi tentang seperti ini loh fenomena korban perang, ada penderitaan, dilema, kegugupan, kepanikan, ketakutan, trauma, amarah, keputusasaan, muncul juga harapan-harapan meski semu, sulit menerima kenyataan, dan aspek psikologi lainnya. Oke, jadi ini makna pertama yang bisa kita ambil. Oke, yang kedua berkaitan dengan yang tadi, yang di akhir ternyata berbalik, berubah. Oke. Sesungguhnya yang mati syahid sejatinya yang hidup. Bisa kita maknai seperti itu. Kenapa tiba-tiba cerita yang kita perhatikan dari awal itu ternyata fiktif, ternyata tidak nyata? Karena mungkin teks ini ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang mati itu sejatinya hidup. Karena di awal kita melihat kepanikan mereka, aktivitas mereka, ternyata mereka mati ternyata di akhir. Yang mati syahid sejatinya hidup. Oke, dan yang hidup sebenarnya mati. Saya kira populer sekali ya jargon atau prinsip atau nilai ini. Ketika dampak perang sangat tidak manusiawi dan tidak berberi kemanusiaan seperti analogi korban-korban manusia, sudah hilang identitasnya, tidak berharga, dan hanya berubah menjadi tumpukan-tumpukan angka di pemberitaan media. Jadi ini juga menarik sekali, dan ini terkait dengan judul dari teks drama ini, Mujarradu Arqam, hanya sebatas angka. Oke, jadi ketika perang terjadi dan terjadi kematian itu sangat miris sekali, karena orang yang berharga sekali, punya identitas, itu ternyata ketika mati menjadi sesuatu yang sangat tidak berharga. Mereka tidak lagi menjadi manusia yang punya identitas, yang punya martabat, punya prestasi, punya keberanian, punya sejuta sikap-sikap positif. Itu semua tidak lagi ada ketika mereka mati. Mereka berubah menjadi hanya sebuah angka dalam pemberitaan media. Seperti itu, tidak manusiawinya korban perang. Manusia-manusia ketika mati tidak berharga lagi, dan mereka tidak lebih penting dari sebuah angka yang disampaikan oleh penyiar di berita. Yang mati 6 orang, yang hidup 1 orang bayi yang ada di pelukan ibunya. Hanya seperti itu. Seorang penyiar memberitakan sebuah kejadian pemboman di sebuah bangunan atau sebuah wilayah seperti itu. Padahal kalau kita lihat dari awal, mereka adalah manusia-manusia yang memiliki sikap-sikap optimis, positif, dan sejuta sifat kemanusiaan lainnya. Mereka sebenarnya orang penting, orang yang sangat berprestasi, orang yang sangat memiliki martabat sebagai seorang manusia. Cuman ketika di akhir, penyiar dengan simpel yang mengatakan ada 6 orang mati, 3 laki-laki, 3 perempuan, dan 1 bayi yang hidup. Mereka menjadi sebuah angka ketika mati. Mereka kehilangan kemanusiaannya, martabatnya, sejarah hidupnya, harga dan nilainya sebagai manusia, dan menjelma menjadi sebuah nilai. Oke, jadi saya kira itu makna-makna yang bisa kita ambil dari hubungan antar unsur dalam teks drama ini. Oke, saya kira ini semoga bermanfaat. Bisa kita lanjutkan dalam dialog atau diskusi insya Allah jika ada. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.